Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua tetap diberikan rahmat kesehatan. Hari ini gereja seluruh dunia merayakan pesta Yesus dipersembahkan di bait Allah. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yusuf membawa anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Waktu itu ada di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh, Simeon datang ke bait Allah. Ketika anak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil pada hari ini kita mendengar bahwa kedua orang tua Yesus, Maria dan Yusuf, sangat setia pada hukum Tuhan. Mereka adalah pribadi-pribadi yang setia. Maka kembali kita bertanya pada diri kita masing-masing. Apakah kita juga telah setia sebagai suami istri kepada Allah untuk mengikuti segala perintahnya dalam kehidupan kita? Orang tua adalah cerminan bagi anak-anaknya. Maka lakukan yang terbaik, agar kelak anakmu melakukan juga yang terbaik bagi dirimu, bagi dirinya, dan bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Maria dan Yusuf sangat bertanggung jawab terhadap hidup Yesus. Mereka taat pada hukum Tuhan. Mereka yakin bahwa anak mereka adalah milik Tuhan dan harus dikembalikan kepada Tuhan. Mereka bertanggung jawab terhadap anaknya. Maka sebagai orang tua hari ini, kita patut bertanya pada diri kita masing-masing. Sejauh mana saya bertanggung jawab untuk membesarkan, mendidik anak-anak saya sebagai pribadi Kristiani yang bertanggung jawab? Sekali lagi, anak akan belajar apapun dari cara dan sikap hidup kedua orang tuanya. Maka mari Bapak Ibu, kita harus bertanggung jawab terhadap anak-anak yang Tuhan titipkan kepada kita. Tidak sekedar melahirkan anak, tetapi berjuang untuk membesarkan dia, agar dia bertumbuh dan berkembang menjadi orang yang berguna bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi nusa dan bangsa, dan juga bagi Allah
yang ia sembah. Maria dan Yusuf sangat taat untuk setia melakukan segala perintah Tuhan, termasuk mempersembahkan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita semua juga telah dipersembahkan oleh kedua orang tua kita ke hadapan Tuhan. Maka tugas kita adalah hidup sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Kita semua sangat berharga. Siapapun engkau, apapun latar belakang hidupmu, engkau berharga di mata Tuhan. Engkau telah disatukan dalam sakramen pembaptisan. Maka hiduplah sebagai pribadi-pribadi yang berharga di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil pada hari ini kita masing-masing kembali bertanya pada diri kita. Sebagai orang tua, sudahkah saya bertanggung jawab terhadap anak-anak saya? Dan sebagai anak, sudahkah saya hidup sebagai orang-orang yang dipersembahkan oleh kedua orang tua kepada Allah sendiri? Mari kita berjuang melakukan yang terbaik. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan, maka mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kembali kami bersyukur Tuhan atas rahmat kehidupan, berkat berlimpah yang masih Engkau berikan kepada kami. Pada kesempatan ini, kami berdoa bagi mereka semua yang sedang menderita sakit, baik di rumah mereka maupun di rumah sakit. Semoga Engkau mengutus kuasa Roh Kudus-Mu, memberikan mereka rahmat kesembuhan. Dan kalau boleh Tuhan, Kau berikan mereka rahmat kesabaran, agar mereka mampu menyatukan segala penderitaan mereka dengan penderitaan-Mu sendiri. Berkatilah semua orang yang mendampingi orang-orang sakit, agar mereka juga diberi rahmat kesabaran dan kesetiaan. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.